Selamat malam untuk Bu Mimin. Kami dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai bab enzim. Di kelompok kami ada Alia, ada Ana, ada saya sendiri, dan ada Priscilla. Yang pertama ada pengertian enzim. Enzim adalah makromolekul yang berperan sebagai katalis dalam makhluk hidup, dengan mengatur laju reaksi kimia tanpa berubah di akhir reaksi. Fungsi enzim sendiri adalah untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Yang kedua ada struktur-struktur enzim. Struktur enzim terdiri atas sisi aktif, yang merupakan tempat menempel substrat atau senyawa yang akan diubah oleh enzim. Nantinya substrat ini akan mengalami reaksi kimia oleh enzim membentuk suatu produk atau hasil reaksi. Komponen penyusun enzim. Yang pertama ada apoenzim dan kofaktor. Enzim di dalam tubuh kita tersusun atas dua komponen, yaitu apoenzim dan kofaktor. Gabungan antara apoenzim dan kofaktor dinamakan holoenzim. Apoenzim merupakan enzim yang tersusun atas senyawa protein dan merupakan jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Sifatnya labil dan mudah berubah, serta kerjanya dipengaruhi oleh suhu dan pH. Sementara itu, kofaktor merupakan enzim yang tersusun atas senyawa non-protein. Kofaktor enzim dibedakan menjadi dua, yaitu kofaktor organik seperti vitamin, flavin, atau HAM, dan kofaktor anorganik seperti ion-ion logam, Mg2+, Mn2+, atau Cu+. Ion-ion logam ini berfungsi sebagai pusat katalisis primer, tempat mengikat substrat, dan stabilisator agar enzim tetap aktif. Lalu di sini ada sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim tersusun atas protein. Komponen penyusun utama enzim tersusun atas protein, tapi tidak semua protein merupakan enzim. Yang kedua, enzim merupakan biokatalisator. Seperti di dalam pengertiannya, enzim bersifat biokatalisator. Itu berarti enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Yang ketiga, enzim dapat digunakan berulang kali atau reusable. Selama enzimnya tidak rusak, enzim bisa dipakai berulang-ulang karena tidak ikut bereaksi. Lalu yang keempat, enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Walaupun enzim bekerja untuk mengubah substrat menjadi produk, tapi enzim tidak ikut berubah menjadi produk juga. Selanjutnya, enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Contohnya enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat berupa amilum atau pati. Yang terakhir ada kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, yaitu dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada suhu, enzim dapat menjadi inaktif bila suhu terlalu dingin, sedangkan bila suhu terlalu panas, struktur enzim dapat rusak. Yang kedua, pH. Perubahan pH yang ekstrim dapat merusak struktur enzim. Selain itu, tiap enzim punya pH optimum yang berbeda-beda. Ketiga, ada konsentrasi enzim. Semakin banyak konsentrasi enzim, semakin bertambah pula laju reaksi enzim. Yang keempat, ada konsentrasi substrat. Penambahan substrat nggak akan menambah kecepatan enzim. Bila enzim sudah mencapai kecepatan reaksi maksimum dan telah berikatan dengan semua substrat. Yang terakhir ada inhibitor. Inhibitor merupakan zat penghambat kerja enzim. Cara kerja enzim. Pertama, lock and key. Enzim dan substrat bergabung bersama membentuk kompleks, seperti kunci yang masuk dalam gembok. Di dalam kompleks, substrat dan bereaksi dengan energi aktivasi yang rendah.
Setelah bereaksi, kompleks lepas dan melepaskan produk serta membebaskan enzim. Kedua, ada induk feed. Berdasarkan teori induksi pas atau induk feed, enzim diibaratkan sanggup melakukan penyesuaian wujud untuk berdekatan bersama suatu substrat. Hal ini bertujuan untuk menambah keserasian bersama substrat dan membuat ikatan pada enzim dan substrat menjadi lebih reaktif. Teori ini menjelaskan sisi enzim adalah bentuk yang fleksibel sehingga bisa berubah bentuk dengan menyesuaikan substrat. Saat substrat menempati posisi aktif enzim, maka sisi aktif termodifikasi melingkupinya dan membentuk kompleks. Kemudian, saat produk telah terlepas dari kompleksnya, enzim tersebut kembali tidak aktif menjadi bentuk yang lepas, sehingga substrat yang lain bereaksi kembali dengan enzim tersebut. Macam enzim dan fungsinya. Ada amilase yang berfungsi sebagai memecah zat pati atau karbohidrat menjadi glukosa. Ada laktase yang berfungsi memecah gula laktosa yang biasanya berasal dari susu. Ada lipase yang memecah lemak menjadi asam lemak. Ada protease memecahkan protein menjadi asam amino. Dan yang terakhir ada pepsin yang berfungsi sebagai memecah protein menjadi peptida. Macam-macam enzim. 1. Berdasarkan tempat enzim bekerja, ada endoenzim, adalah enzim yang kerjanya di dalam sel. Yang kedua, ada eksoenzim, adalah enzim yang kerjanya di luar sel. Berdasarkan cara terbentuknya. Enzim konstitutif adalah enzim yang jumlahnya dipengaruhi oleh kadar molekul awal substrat. Enzim adaptif adalah enzim yang pembentukannya distimulasi oleh adanya substrat. Yang terakhir, berdasarkan proses reaksi yang dikatalisis. Enzim karbohidrat adalah enzim-enzim yang mengkatalisis pemecahan karbohidrat. Enzim protease adalah enzim-enzim yang mengkatalisis pemecahan rantai protein di dalam tubuh. Dan yang terakhir ada enzim esterase adalah sebuah enzim yang fungsinya mengkatalisis pemecahan rantai ester. Macam-macam enzim. Yang keempat, berdasarkan proses metabolismenya, enzim katalase adalah enzim yang bersifat antioksidan pada makhluk hidup. Dan yang kedua ada enzim oksidase, adalah enzim yang fungsinya untuk mempercepat penggabungan ikatan oksigen atau O2 pada substrat tertentu. Dan yang ketiga ada enzim karbosilase, adalah enzim yang fungsinya untuk mengubah asam organik dengan cara bolak-balik. Dan yang keempat yaitu adalah enzim hidrase, adalah enzim yang fungsinya untuk menambah atau mengurangi air atau H2O dari senyawa spesifik tertentu. Dan yang kelima ada enzim dehidrogenase, adalah enzim yang fungsinya untuk memindahkan hidrogen dari suatu molekul atau zat ke zat lainnya. Dan selanjutnya ada enzim desmolase, adalah enzim oksidase dan reduktase yang fungsinya membantu penggabungan atau pemindahan ikatan karbon. Dan selanjutnya ada enzim transfosforilase, adalah enzim yang fungsinya memindahkan H3PO4 dari suatu molekul atau zat ke molekul lainnya dibantu dengan ion magnesium atau Mg2+. Dan yang terakhir yaitu ada enzim peroksida, adalah enzim yang oksireduktase yang terdiri atas protein heme yang terdapat pada organisme prokaryotik dan eukaryotik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.